Halo guys, balik lagi di channelnya Alim Faras. Kali ini mau bahas iPad mini, yaitu ya biar meyakinkan aja lah itu. Ini bukan punya gua, punya abang gua seperti biasanya. Ini mini 2. Seperti yang bisa kalian lihat, mini 2. Jadi kenapa mau bahas ini ya, kebetulan ya ada ide ini dan ada konten ini sih ya di pikiran gua, kenapa tidak gitu. Dan udah hampir seminggu ya ini balik, sebenarnya udah bikin videonya, tapi guanya bukan nggak yakin sih, kurang sih dengan hasilnya, jadi gue bikin ulang. Terus ini iPad mini 2 yang bekas garansi resmi Indonesia kayak gitu, IDA kayak gitu. Kelengkapannya ini sama dus aja sih ya, kayak nama buku manualnya. Terus apalagi ya, itu aja sih, nggak dapet casan dan nggak dapet kabel. Belinya ini waktu 2015 kalau nggak salah ya punyanya kayak gitu. Jadi langsung aja ke barangnya. Ini kondisinya kenapa ada di lem-lem, karena habis diservis. Jadi terakhir hidup itu 2022 tahun lalu kayak gitu. Kondisi depannya seperti ini ya guys. Terus belakangnya seperti ini guys. Tampak sampingnya, belakangnya ada kecasan. Ini penyok, nggak tahu kenapa bisa penyok seperti ini, sama yang punya bisa pas. Terus tampak sampingnya lagi, dan tampak sampingnya lagi, dan dia masih 3,5 mm jack audio. Dan ini buat unlocknya, buat powernya gitu, buka tutup kunci. Ini buat seperti biasanya iPad biasanya, kalau ada iPhone di sebelah kiri, ini buat silent. Dan masih berfungsi ya guys, masih berfungsi. Nah tuh masih berfungsi. Home button volumenya juga masih berfungsi normal. Ini tuh fitur semua normal semua ya menurut gue sih ya, dari kamera. Cuma ya seperti biasanya, ini kamera belakang, ini kamera depan, seperti itu. Dan menurut gua masih berfungsi, hembatannya juga. Terus dan ini juga baru tahu dari pas beli pas ngambil. Dan ini sudah di update ke iOS 12, yang mana menurut gua ini lemot, dan ini mulai sedikit anget gitu. Dan tadinya ini 2 tahun lalu itu gue main PUBG Mobile di iPad ini, dan menurut gue sih untuk genggamannya enak banget ya, enak banget. Terus ya pokoknya menurut gue enak sih ya, enak banget gitu. Karena pada saat itu nganggur, nggak kepake ya gue pakai, dan bisa. Ternyata gue baru coba itu, dan nggak lama cas tanda logo baterai mati doang, seperti biasa di iPhone, tanda baterai merah gitu, kosong hitam gitu. Nanti kalian bisa lihat tanda baterai HP kosong di iPhone itu seperti apa. Terus nggak lama mati dan nggak bisa diapa-apain. Ya udahlah, kayaknya nanti aja lah, karena di saat itu juga corona juga kan, sampai sekarang sih. Cuma maksudnya pada saat itu pandeminya luar biasa, belum bisa diservis juga seperti itu. Ya udahlah, yang baru bisa. Dan ternyata kemarin dibuat tempat servis langganan di PGC di Abimanyu. Seperti biasanya ya, gue bilang ini tidak ada menjelekkan pihak sana sini kayak gitu. Dan bisa. Terus dia bilang, terus gue bertanya, mas ini kenapa ya nggak bisa? Iya, kita coba ganti baterai nggak bisa, kata dia. Terus dua kali baterai masih stuck di logo. Dicoba software kalau nggak salah, tadinya ini iOS 9, sekarang iOS ke-12, yang mana menurut gue lemot. Ini 12.5 ya, lemot kayak gitu. Dan oh iya lupa, ini kapasitasnya 16 GB ya. Terus di software ulang, nggak taunya belum bisa juga. Ternyata katanya dia ada bagian di dalamnya itu korosi, yang mana gue main ini nggak pernah kena air apapun itu ya kayak gitu. Ya udah, benar bisa, kata dia. Oh ya udah, pas pada saat bisa ke lock iCloud, karena ini bukan punya gua seperti biasanya gitu. Terus ya kondisinya seperti ini, langsung aja. Nah ini yang gua kurang suka adalah kenapa ya, karena kalau dinaikin iOS itu lemot. Itu dia, iOS itu kalau
menurut gue ya kayak iPhone, iPad ya, dinaikin apa iOS itu lama jadi lemot seperti ini gitu. Jadi itu males aja gitu jadi lemot gitu tuh. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Maksudnya sih sebenarnya ya ada plus minusnya sih naik uh, iOS apa iOS itu. Kalau naik iOS adalah bisa aplikasinya up to date segala macam. Dan kalau nggak bisa naik iOS itu adalah aplikasinya tidak kompatibel. Tidak kompatibel itu adalah tidak bisa aplikasinya berjalan seperti itu. Gitu guys. Ya kita gue contohin aja ya kayak contoh misalkan video inilah. Tuh lemot gitu dia guys. Speakernya pecah, gue nggak tahu kenapa. Mungkin di aplikasi ini di video akan beda, tapi menurut gue sih pecah. Ini kan speakernya dua ya, speaker ini kan dua, yang mana ini speakernya pecah tuh gitu. Gue nggak tahu kenapa sih, dan ketahuannya baru hari Senin lalu gitu di rumah gitu guys. Dan ya bisa kalian sendiri lihat sendiri masih lemot. Dan ini by the way videonya ini kebanyakan 1080 ya di channel gue ini gitu. Cuma gue nggak tahu apakah semua kompatibel atau tidak, gue nggak paham sih ya seperti itu gitu. Harusnya sih 1080, mungkin rendernya lupa tadi apa salah kali ya. Tahan, bisa kalian lihat sendiri lemot. Nggak lemot banget sih, cuma lemot lah seperti itu ya. Untuk main game masih kompatibel, tapi gue nggak tahu ya apakah bisa semua game atau tidak, gue nggak paham karena nggak mau juga sih ya. Ini rencananya buat YouTubean aja, buat Netflixan seperti itu sih. YouTube sih iya buat YouTubean, buat Netflixan, terus ya buat dengar Spotify mungkin lah ya, karena ini belum jadi hak milik, mungkin suatu saat jadi hak milik. Dan sekarang udah angetnya lumayan di sekitar sini, mesinnya kan di sini ya biasanya, sama kayak iPhone sama iPhone berapa ya, sekitar sampai iPhone X lah ya, mesinnya sekitar sini gitu gitu guys. Jadi menurut gue sih adalah gue suka, sebenarnya suka banget ya. Ya bisa dikatakan sih kalau apa ya kayak Apple Addict juga ya. Tapi maksud gue adalah gue nggak sukanya kalau dinaikin iOS yang mana jadi lemot tuh. Tadinya ini notification centernya itu di bawah gitu. Ini kan ditarik swipe up apa? Ini jadi kayak iPhone X gitu loh, gitu. Ini tadi notificationnya di iOS 9 ini di bawah dia tuh, gitu. Gitu sih. Jadi ya itu aja sih ya plus minusnya. Plusnya tadi yang gue bilang di iOS 12 di iPad mini 2 ini adalah bisa aplikasinya yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yaitu seperti YouTube yang biasa gue tonton ini jadi bisa, biasanya via Safari. Terus itu, dan kedua ini kekurangannya adalah iOS-nya jadi lemot, iPad-nya jadi lemot dan anget seperti itu gitu. Jadi merembet kemana-mana lah, jadi agak lumayan lah kurangnya seperti itu. Dan menurut gua ini masih worth it banget ya bagi tangan yang suka banget agak ini. Menurut gua sih nggak kecil sih ya, agak sedang lah gitu. Dan menurut gua sekarang harganya berapa ya, kayak mungkin 2 jutaan lah ya, tergantung kondisi fisik segala macam sih dan kelengkapan seperti itu. Tapi sih gue nggak menyarankan untuk mengambil iPad mini 2 ya. Kenapa? Karena ya ini mirip kayak gini nanti suatu saat lemot gini loh. Mending naik langsung kayak iPad mini 4 mungkin lah yang udah fingerprint kayak gitu. Karena menurut gue sih yang gue udah pakai ini kan mirip-mirip iPhone ya. Dia ini lebih ke jangka panjang sih ya kayak gitu. Tapi kalau gua biasanya sih nggak akan gua naikin iOS karena lemot. Dulu sering sih ya iOS gua update selalu via WiFi, tapi sekarang enggak sih ya, karena gua nggak tahu kenapa Apple ini makin naik iOS makin lemot ya. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin kalian bisa di kolom komen nanti menambahkan tukar pikiran kita kayak gitu. Kalau suka di like, comment, share, dan subscribe biar makin semangat videonya.
Dan jangan lupa sehat-sehat karena keluarga menunggu, dan enjoy videonya, dan bye guys.